tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan, untuk keselamatan yang boleh kami terima. Biar kami berikan seumur hidup kami untuk menyembah-Mu, Allah yang hidup.
dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas
Selamat hari Minggu. What's up guys? Pengumuman bentar aja, gereja online.church. Seperti semuanya tahu, kita ini adalah sebuah pelayanan yang modal sendiri. Nggak ada yang bantuin dari kiri dan kanan. Bagian dari gereja sidang jemaat Allah. Dan ya, everything we do, semuanya karena kasih karunia Tuhan dan kesetiaan kamu semua untuk membantu pelayanan kita secara finansial. Oke? So, if you are blessed, if you want to be participating, mau berpartisipasi dalam pelayanan kami, right here. Ya guys ya, tolong di sini. BCA. Nah, di sini juga ada websitenya buat semua di sini yang mau memberi lewat GoPay, credit card, I think OVO as well, I don't know. Tapi banyak lah di situ. Pokoknya Anda mau memberi, kami usahakan sebaik mungkin supaya kami bisa menerima di dalam nama Yesus. Haleluya. Alright, ada hal yang berdua yang kita mesti bahas. Kita punya YouTube channel, Gereja Online di YouTube. You look it up. Di situ ada khotbah, ada music video. Please subscribe, please like the video supaya sekali lagi algoritmanya YouTube bawa kita ke atas. Jadi semua orang yang mau tahu Yesus, semua orang yang mau kenal dengan dan lebih kenal Dia lebih dalam lagi dan mau mengikuti Dia bisa ambil bagian, bisa lihat pelayanan kita dan bisa ambil bagian dalam pelayanan kita. Alright, dan yang terakhir, nggak tahu ya semuanya kayak gimana, tapi kalau gue sih lagi agak stres karena COVID. Kenapa? Maksudnya ya bukan cuma masalah keuangan kan ya, udah pasti keuangan juga agak ribet hari-hari seperti ini. Tapi yang lebih nyebelin lagi itu Isolasi itu membuat kita tuh lebih gampang dibohongin sama si jahat. Jadi iblis tuh bisa bilang, lo tuh sendirian, nggak ada yang sayang sama lo. Kenapa sih lo masih stres mulu? Kenapa sih lo nangis mulu? Semuanya tuh juga kayak gini, tapi cuma lo doang yang manja. You know, the devil is a liar. Yang namanya setan tuh tukang bohong. Jadi sekali lagi, kalau kamu semua di sini ada yang punya perasaan kayak gitu, it's normal. Ya, kalau kamu kecapean kerja di rumah, kalau kamu kecapean sekolahin anak-anak dari rumah, gue juga kayak gitu, ya, istri juga kayak gitu. Jadi semua yang ada di sini, kalau misalnya kamu semua, lo semua lagi merasa kesepian, well, that's what church is for. You know, you can contact us. This is my phone number right here, Arti. Put my phone number. And you can email us, you can reach out to us, and we'll be there, and we'll try to be there. Tapi buat yang sekarang, kalau misalnya yang kamu semua mau didoain, ya di chat ini aja, ya ditulis apa kebutuhannya, apa keinginannya, ketakutannya, kita doain sekarang. Tapi kalau misalnya ini adalah sesuatu yang sensitif, sesuatu yang kamu nggak mau share buat dengan banyak orang, di sini ada prayer button. Kamu klik di prayer button itu, nanti langsung kita yang baca, cuma kita doang aja yang pelayanan yang baca, dan kita bakal doain kamu. And it's a privilege to be able to pray for you. Okay, anyway, let's pray for one another. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kalau walaupun kami lagi diisolasi seperti ini, kami nggak pernah sendirian. Karena Tuhan sayang, dan karena gereja Tuhan juga sayang. Karena itu Tuhan, biar kami selalu ingat, biar kami selalu percaya, biar kami selalu teguh, nggak bisa digoyang oleh si jahat. Dan kami selalu mencoba untuk reach out, untuk mencari orang-orang yang lagi kesepian, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan sayang dan gereja Tuhan sayang juga. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang jaga kami, Engkau yang berkati kami, lindungi kami, supaya dalam segala sesuatunya kami selalu berkecukupan, dan juga secara emosional kami selalu dicukupi juga oleh kasih karunia Tuhan dan kasih karunia orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, gereja kami, hidup kami, semuanya cuma untuk Yesus Kristus saja. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua yang percaya katakan amin. Alright guys, kita belajar Alkitab dulu. Here we go. Pastor Mario ngapain sih? Bawa pisang raja, bawa durian
Musang King mau ngapain Pastor Mario? Mau jualan nggak? I'm not going to jualan. Gue di sini lagi mau menjelaskan konsep raja, konsep royal. Kenapa? Karena kita tuh orang Indonesia. Orang Indonesia, kita tuh betul-betul nggak ngerti the real meaning. Betul-betul konsep dan konteksnya hidup di bawah sebuah kerajaan, hidup taat kepada seorang raja. Iya kan? Karena buat kita kalau kita dengar king, kita dengar royal, kita dengar raja, ya pisang raja, kualitasnya superior. Duren Musang King, kualitasnya superior. Katanya, saya belum pernah nyoba, saya orang Ambon, saya makan durennya duren Ambon, duren Medan, karena juga setengah Batak. So, katanya orang Bangkok, ini king. Gue nggak tahu ya, nanti gue coba cek, see what happens. But regardless, semua kalau kita ngomong raja itu, kalau kita ngomong king di Indonesia, di Amerika, di Filipina, yang nggak punya monarki, yang nggak punya royalty, itu ngomong tentang superior, ya kan? Kualitasnya superior, kuantitasnya, ngomong tentang comfort levelnya, ngomong tentang privilege-nya. Kalau kita ngomong royal, kita ngomong king, itu di atas yang lain-lain. Jadi dia yang paling superior. Tapi kan kalau kita mau belajar dari sejarah, terutama di zamannya Yesus dan zaman sebelum Yesus, itu kita bisa lihat bahwa kalau kita ngomong raja, belum tentu yang raja itu yang paling pinter, yang paling ganteng, yang paling mewah, dan sebagainya. Raja itu yang paling penting tuh 3 hal. Nomor 1, kita berbicara tentang tanggung jawab. Raja yang bertanggung jawab atas semua orang-orang di bawah dia, ya kan? Nomor 2, kita ngomong tentang otoritas. Dan tentunya kalau ngomong otoritas, pastinya kita mesti ngomong yang nomor 3, yaitu control. Oke, dan itu yang mau kita bahas hari ini. Kalau ada raja, somebody is in control. Ada yang punya kuasa atas semuanya. Dan kalau ada kontrol itu, akan ada damai sejahtera. Nah, ini yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena nggak tahu buat semua yang di tempat ini, tapi kayaknya kehidupan tuh lagi agak out of control sekarang itu, ya nggak sih? Segala sesuatunya tuh naik, turun, ke kiri, ke kanan, semuanya goyang. Tapi kalau kita punya raja, kalau kita akui kalau Yesus itu adalah Kristus, dia itu adalah raja, kita bisa menyerahkan segala sesuatunya kepada dia, dan kita bisa punya damai sejahtera di dalam hidup kita. Ayo kita pelajarin firman Tuhan sama-sama. Kenapa hari ini kita mau bicara tentang Yesus Raja? Karena title-nya Yesus yang paling sering dipakai di Perjanjian Baru oleh murid-muridnya, oleh teman-temannya adalah Kristus. Dan semuanya di sini kan orang pinter ya, semuanya ngerti gitu loh. Kalau misalnya dia tuh bukan anaknya Yusuf Kristus dan Maria Kristus, makanya dia punya marganya Kristus. Kristus itu ada artinya, dan Kristus itu dari bahasa Yunani Christos, dan bahasa Yunani Christos itu artinya raja. Tapi kalau kita lihat bagaimana mereka pakai Christos, well, to be fair, Christos is Lord, raja, itu bagaimana mereka pakai di Perjanjian Baru, kita mesti pelajari dulu konsep Mesias yang kita harus lihat di Perjanjian Lama. Kalau kita ke Perjanjian Lama dan kita belajar tentang konsep Mesias, di situ kita belajar bahwa yang artinya Mesias itu adalah dia yang diurapi. Siapa yang diurapi? Raja. Kalau dia mau jadi raja, maka dia harus diurapi oleh nabinya Tuhan. Dan kalau dia sudah dipilih, maka nabi itu akan datang, raja itu akan diurapi, dan dia bisa pergi langsung, well, nggak langsung juga sih kadang-kadang. Dan dia bisa dipergi dan eventually bisa jadi raja di Israel. Tapi yang penting yang kita mesti perhatiin adalah bahwa ini bukan rencana awalnya Tuhan. Waktu pertama kali Tuhan itu mau supaya dialah sendiri yang menjadi raja di Israel. I will be your king. Gue yang bakal jadi raja lo. Akulah rajamu dan kau adalah umat-umatku. Aku yang akan melindungimu. Aku akan yang memberkatimu. Aku yang akan memberikan ketentraman, berkat, dan damai sejahtera buat semua yang taat kepadaku. That didn't work. Ya mereka nggak mau. Kenapa? Pertama, orang Israel pengen seperti orang-orang lainnya. Ya nggak tahu kenapa. Mereka orang pilihan, mereka yang beda, mereka itu spesial. Ini orang spesial mau jadi seperti orang-orang biasa.
Tapi yang lebih penting lagi alasan nomor 2. Di buku Hakim-Hakim, terakhirnya buku Hakim-Hakim bilang begini. Udah dibilangin di tengah-tengah kitab Hakim-Hakim, tapi terakhirnya dibilang seperti ini. Bahasa Inggris ya, nanti saya coba bahasa Indonesia. Karena saya udah lama nggak baca Alkitab bahasa Indonesia. It says, everybody did their own thing because there's no king over Israel. Maksudnya apa? Semua berlaku semau-maunya karena tidak ada raja yang berkuasa, bertahta atas Israel. Saya tahu semuanya di sini pasti punya kerjaan kan. Mungkin kalau nggak punya kerjaan tetap, mungkin musisi, mungkin juga jualan. Bayangin kalau di band kamu, di perusahaan kamu, di keluarga kamu, semuanya bertindak semau-maunya aja. Apa yang terjadi? Chaos kan? Terjadi apa? Kekacauan. Ya, tadi lagi yang saya pakai bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya, chaos. Dan kalau ada chaos, pasti tidak ada damai sejahtera. Setelah umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, setelah beratus-ratus tahun, tetap gak ada damai sejahtera di situ. Mereka berperang lawan musuh-musuhnya, mereka menyembah dewa-dewi musuh-musuhnya, mereka tidak setia sama Tuhan. Bahkan pada akhirnya mereka berperang dengan salah satu suku bangsanya sendiri. Tidak ada damai sejahtera karena tidak ada kontrol, tidak ada yang berkuasa. Mereka nggak mau Tuhan yang berkuasa dan tidak ada raja yang bertahta di Israel. Jadi Tuhan lakukan apa? Tuhan panggil hakimnya yang terakhir, dia panggil Samuel dan dia bilang, pergi cari di suku Benyamin, namanya Saul, urapi dia akan jadi raja atas Israel. Bilang dia harus bekerja dan berkuasa menurut otoritas yang ada daripadaku, Tuhan Allah atas Israel, dan dia akan menjadi berkat buat bangsa ini. Gagal. Sukses berapa tahun, habis itu gagal. Kenapa? Karena Saulnya sendiri jangankan menghilangkan chaos di Israel, jangankan mendatangkan damai sejahtera di bangsanya Tuhan, di hidupnya sendiri, di keluarganya sendiri aja, yang namanya Raja Saul itu tidak ada damai sejahtera. Gimana mau jadi raja damai sejahtera kalau tidak bisa damai sejahtera di hatinya sendiri? Akhirnya Tuhan panggil, nggak yang tinggi kayak Saul, yang nggak gagah perkasa kayak Saul. Yang dipanggil siapa? Yang dia panggil adalah anak Jesse, King David, Raja Daud. Ya kan? Gembala, bukan kayak saya gembala, serius gembala domba. Tinggal di tempat yang jauh dari keramaian, tapi nggak peduli. Tuhan bilang, ini pilihan saya. Engkau pergi, Samuel, dan engkau urapi. Sekali lagi, engkau pergi Samuel dan engkau urapi. Karena dialah yang akan aku pilih untuk menjadi raja, untuk punya otoritas, untuk bertanggung jawab, untuk mendatangkan damai sejahtera dan menghilangkan segala kekacau balauan, segala chaos yang ada di negara ini. Dan waktu Daud menjadi raja, bahkan sampai anaknya selesai menjadi raja di Israel, semua sejarawan, baik mereka orang percaya tidak percaya, mereka bilang tahun-tahun ini adalah the golden age, masa emasnya kerajaan Israel. Kenapa? Karena di situ semuanya makmur. Saking makmurnya, orang-orang dari luar Israel mau datang untuk tinggal di Israel. Raja, ratu dari manapun mereka datang untuk tahu siapa sih Tuhan yang memberkati orang-orang di Israel. Perak udah nggak ada yang hitung, emas begitu banyak, semuanya makmur, semuanya aman, tidak ada yang berani berperang dengan Israel, dan tidak ada yang berperang satu sama lain di Israel. Semuanya under control, semuanya under otoritas, semuanya di bawah kekuasaan, di bawah damai sejahtera yang diberikan Tuhan, bukan lewat nabinya, bukan lewat imam-imamnya, tapi lewat raja yang dipilih, raja yang diurapi di dalam nama Tuhan. Tapi sekali lagi, zaman emas itu cuma ada waktu zamannya Daud dan anaknya Salomon. Setelah Salomon, kebanyakan mereka semua ya
bertindak seperti Saul, bertindak seperti Solomon sendiri. Mereka mencoba dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka mencoba berkuasa dan mencoba melakukan kontrol itu bukan lewat otoritas yang daripada Tuhan, tapi dengan kekuatannya sendiri, dengan koneksi-koneksinya sendiri. Jadi mereka tuh tidak mendapatkan urapan otoritas yang ada di dalam hidup Daud. Dan karena itu, slowly but surely, pelan-pelan, lama-lama kita bisa lihat urapannya mulai hilang. Kita lihat perlindungan Tuhan mulai hilang. Kita lihat yang namanya kesejahteraannya juga mulai hilang. Dan damai bahwa mereka itu dilindungi dan mereka itu dijaga oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, lama-lama juga hilang. Kenapa? Karena mereka nggak setia. Karena raja-raja ini mereka tidak mau kontrol umat Tuhan ini sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan otoritas Tuhan. Mereka mau coba dengan otoritas mereka sendiri. Mereka mau coba dengan hubungan mereka dengan raja-raja di keliling mereka sendiri. Yang bisa memberikan damai sejahtera cuma satu raja, dan dia itu adalah raja yang sudah diurapi dan dipilih oleh Tuhan Allah semesta. Dan akhirnya lama, tahun demi tahun, generasi demi generasi, urapan itu hilang, damai sejahtera itu hilang, kontrol itu hilang. Dan yang ada apa? Kacau lagi, chaos lagi. Dan pada akhirnya, the ultimate chaos adalah waktu orang Babilonia datang. Mereka hancurkan bait Allah, mereka bakar kota Yerusalem, dan mereka bawa anak-anak Tuhan dari tanah perjanjian pergi ke pengasingan. Nah, waktu Yesus hidup di Israel, semuanya itu punya pengharapan yang sama. Mereka punya pengharapan bahwa raja yang sudah dinubuatkan di kitab para nabi-nabi, yang sudah dinubuatkan oleh Musa itu sendiri, akan datang untuk berkuasa, untuk melaksanakan otoritas Tuhan kembali lagi di tanah perjanjian, di atas umat Israel. Kenapa? Karena the chaos is still there. Karena kacaunya itu, the chaos itu masih ada, balik lagi di Israel. Sama seperti zaman hakim-hakim, sama seperti zaman pengasingan. Walaupun mereka udah balik dari tanah pengasingan tersebut, sudah balik di tanah perjanjian, tapi chaos itu masih ada. Ya, semuanya out of control. Imamnya out of control, yang namanya pengajaran-pengajarannya juga out of control, yang namanya kehidupannya juga out of control, dan yang paling penting itu tanahnya Tuhan, tanah perjanjian itu sampai saat itu bukan punya orang Israel, tapi punya orang-orang Romawi. Mereka itu tidak berkuasa atas apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, tapi mereka di bawah kekuasaan orang-orang Romawi. Kacau, semuanya kacau. Tapi mereka tahu, kalau Mesias, kalau yang diurapi datang, kalau Kristus, kalau Lord, kalau Raja mau datang dengan otoritas yang daripada Tuhan dan juga diurapi oleh Tuhan, maka segala sesuatunya akan kembali tenang, akan kembali dalam kuasa Tuhan, dan damai sejahtera yang Tuhan mau berikan kepada umat-umatnya akan ada terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi waktu mereka lihat Yesus, mereka tahu bahwa Yesus itu diurapi. Dan kebanyakan dari mereka juga murid-murid ini, mereka lihat kok bahwa seorang hakim, seorang nabi seperti Yohanes Pembaptis sudah membaptis Yesus. Dan yang lebih penting lagi, mereka lihat bukan cuma diurapi, dibaptis oleh Yohanes, tapi juga mendapatkan urapan daripada kuasa Roh Kudus itu sendiri. Dan mereka bisa lihat bahwa Yesus di tengah kekacauan ini, Yesus mendatangkan damai sejahtera. Yesus gives control. Ya, mereka bisa lihat kok itu orang-orang yang udah gak punya kontrol untuk tubuhnya karena sakit penyakit, karena kerasukan setan, mereka bisa mendapatkan kesembuhan. Setan-setan, semua roh jahat diusir oleh Yesus, ditengking oleh Yesus Kristus, supaya ada lagi kuasa Tuhan, ada lagi damai sejahtera dalam hidup. Udah gak chaos lagi, tapi mereka punya kuasa atas hidupnya karena mereka berserah kepada kuasa
Yesus Kristus. Mereka udah lihat bahwa Yesus mau ambil kuasa, ambil kontrol atas kehidupan beragama orang di Israel. Mereka lihat bahwa Yesus nggak takut sama imam-imam. Yesus nggak takut sama pemimpin-pemimpin. Yesus pergi ke bait Allah. Dan yang tadinya itu jadi tempat sarang penyamun, oleh Yesus Kristus dibikin supaya di bawah kontrol Tuhan lagi. Dan di situ mereka menjadi tempat di mana orang-orang bisa datang, memuji, berdoa, dan menyembah Tuhan. Dan tentunya murid-murid bisa lihat bahwa Yesus juga punya kuasa, Yesus punya kontrol yang namanya alam semesta. Dia berjalan di atas air, yang namanya hujan, yang namanya badai berhenti kalau dia berfirman. Dan dia bisa kasih makan 4.000 orang, 5.000 orang. Berarti apa? Bahwa dia punya kuasa, dia punya kontrol atas alam semesta kita. Jadi mereka lihat semuanya ini dan mereka bilang, di saat kekacauan ini, di saat ketidakpastian ini, kita harus setuju bahwa dialah, Yesuslah yang kita bisa panggil sebagai Kristus, yang kita bisa panggil sebagai Raja, yang kita bisa panggil sebagai Mesias. Karena dia yang punya otoritas daripada Tuhan, dia yang akan bertanggung jawab atas kita semua. Dan yang paling penting, di tengah kekacauan ini, dia yang akan mendatangkan order, dia yang akan mendatangkan kontrol, dan dia yang akan memberikan damai sejahtera. Cuma kalau kita tiap hari Minggu bilang apa? Shalom. Damai sejahtera untuk kita semua yang mau taat kepada Yesus, Raja kita. Bang, Pastor Mario, kenapa sih hari ini kita ngomongnya Yesus sebagai Kristus? Cuma mau belajar teologi aja, belajar perjanjian baru aja? Enggak lah. You know, this is not that kind of church. Kita nggak kayak gitu sebagai gereja. Kita ngomong ini kenapa? Karena kayaknya dibandingkan zaman Yesus, barangkali hari-hari ini di dunia ini lebih kacau. Dan kekacauan ini nggak cuma di Israel aja, nggak cuma di Indonesia aja, tapi kekacauan yang datang bersama pandemi corona ini, it's a global situation. Ya nggak sih? Semua di ujung bumi A sampai ujung bumi Z, semuanya sekarang lagi goyang, semuanya lagi bingung, semuanya lagi stres. Kenapa? Karena semuanya chaos, semuanya kacau. Tidak ada peace, tidak ada shalom, tidak ada damai sejahtera. Dan solusi yang kita bisa berikan juga sama. Mesti ada yang take control. Mesti ada yang berkuasa, mesti ada yang berotoritas. Dan yang otoritas itu nggak bisa cuma sebuah negara, nggak bisa cuma sebuah kekuasaan militer, nggak bisa cuma sebuah bank atau sebuah bilioner yang punya banyak duit. Nggak bisa. Kita nggak bisa berharap sama itu semua, karena mereka semua itu adalah manusia atau ciptaannya manusia. Dan yang namanya manusia dan namanya ciptaan manusia pasti mengecewakan. Dan yang kita hadapi itu sesuatu yang sangat besar. Ini lebih parah daripada krisis ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Ini lebih parah daripada krisis-krisis kesehatan seperti Ebola, SARS, dan sebagainya. This is bigger. Ini jauh lebih kacau. Jauh lebih dahsyat. Tapi walaupun keadaan ekonomi begitu hancur, walaupun secara militer sekarang semuanya juga lagi bingung, secara demokrasi juga lagi pada bingung di banyak negara, yang nggak pernah goyang, yang selalu ya, benar, dan amin, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, cuma satu, cuma Yesus. Dan dia punya otoritas, dia punya kuasa, dia punya kontrol. Lebih besar daripada corona, lebih besar daripada negara-negara, lebih besar daripada apapun yang si jahat bisa lempar kepada kita. Makanya kita belajar itu hari ini. Kita belajar bahwa kita harus berserah kepada satu kuasa, satu Raja, Yesus Kristus, Yesus Mesias, Yesus Raja. Dan mungkin kamu bilang, enggak kok Pastor Mario, saya nggak stres. Enggak kok Pastor Mario, kita masih oke-oke aja kok. Oh ya? Kalau saya sih gampang. Tidur nggak? Bisa makan nggak? Atau makan kebanyakan nggak? Gimana kulit? Saya kalau biasanya kalau lagi misalnya kayak gini, mulai deh kulit kering di sini juga udah mulai ngelotok,
di atas kepala juga udah mulai kering juga, ya kan? Buat saya yang udah tua, darah tinggi mulai naik. Kenapa? Karena stres. Dan stres itu datang kenapa? Karena kacau. Dan karena kacau, chaos itu, nggak ada namanya sejahtera. Dan waktu saya lihat gejala-gejala yang tadi saya udah sebutin, gue nggak langsung habis itu meditasi, habis itu gue yoga, habis itu gue mulai pergi vacation. Those things are good, nggak ada masalahnya kalau lo mau yoga, meditasi dan sebagainya. Kalau lo mau liburan, kalau lo mau pergi, lo mau nonton dan sebagainya untuk relaksasi, that's fine, do it. Tapi kalau udah bener-bener goyang, kalau udah bener-bener bingung, kalau udah bener-bener ada masalah, gue tahu itu nggak bakal nolong. Cuma satu yang bisa tolong, Yesus. Cuma bisa minta sama Tuhan Yesus, Jesus, please take control. That's what I say. Tuhan Yesus, lo bos, gue bukan. Lo Tuhan, gue bukan. So take control. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertindak. Dalam nama Yesus, amin. Habis itu, damai sejahtera, segala sesuatunya pulih, segala sesuatunya tenang. Kenapa? Karena semuanya itu udah gak stres lagi. Karena kita tahu, kita percaya, bukan cuma tahu, percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, bahwa Yesus itu Raja di atas segala-galanya. Jadi buat semua yang hari ini, yang takut, yang stres, yang udah kehilangan harapan, percaya bahwa Yesus adalah Raja. Percaya bahwa dia punya tanggung jawab, otoritas, dan kuasa. Percaya kalau dia berkuasa, dia Raja dalam hidup kita, maka dia akan memberikan damai sejahtera. Dia melindungi, memberkati, dan menjaga kita. Tapi yang paling penting, dia akan mendatangkan shalom, mendatangkan damai sejahtera buat kita semua. Apapun yang terjadi di luar, apapun yang terjadi di keluarga kita, apapun yang terjadi di bisnis kita, damai sejahtera ilahi, damai sejahteranya Tuhan ada dalam hidup kita. Pastor, saya mau dong buat Yesus sebagai Raja. Oke, cool. 2 things. 2 ya. Nomor 1 gampang, ikutin saya. Yesus, ikutin saya. Yesus, Engkau Raja atas segala-galanya dan atas hidupku. Thank you Jesus. Amen. That's it. He is your king. Tuhan tuh dengar kok kalau kita lagi doa. Nggak usah pakai embel-embel, nggak usah ribet-ribet. Minta Tuhan datang sebagai Raja, bukan cuma atas segala sesuatunya, tapi yang paling penting dalam hidup kita. Nomor 2, nah yang ini lebih ribet, yang ini lebih susah. Yesus mesti nomor 1 dalam hidup kita, ya kan? Sekali lagi, kita nggak biasa sebagai orang Indonesia untuk mengikuti seorang raja, tapi kita harus mau, harus mengaku, hati kita mesti percaya, lutut mesti bertelut, lidah mesti mengaku kalau Yesus itu Raja. Dan kalau kita lakukan itu, maka keselamatan, berkat, dan damai sejahtera itu akan diberikan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di sekeliling kita. Oke, guys, gimana caranya taruh Yesus nomor 1? Well, lihatlah, prioritas kamu kayak gimana, keuangan kamu kayak gimana, jadwal kamu, schedule kamu tuh kayak gimana, hati kamu itu kayak gimana. Karena bisa tahu kok kalau Yesus itu nomor 1 apa enggak. Kalau kamu nggak pernah melayani dia, kalau kamu nggak pernah berbicara tentang dia, kalau kamu nggak pernah berkomunikasi dengan dia, kan minggu lalu kita ngomong tentang relationship, ya berarti dia nggak nomor 1 dalam hidup kamu. Kalau kamu nggak prioritaskan komunikasi dengan Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan, melayani Tuhan, berarti Tuhan bukan nomor 1. Dan kalau Tuhan nomor 1, berarti dia bukan Raja. Dan kalau dia bukan Raja, berarti dia nggak punya otoritas dalam hidup kamu. Dan kalau dia nggak punya otoritas, nggak ada yang punya kuasa dalam hidup kamu, maka semua chaos, semua kacauan itu bisa menyerbu kamu kapan aja dan kamu pasti goyang. Di gereja IS Kelapa Gading, di gereja saya nggak banyak ngomong tentang teologi, tapi kita selalu bercanda bahwa kita punya satu teologi, dan teologinya itu teologi celana dalam. That's right, teologi kancut. Dan ya, itu bukan teologi Pantekostal, bukan teologi Reform, itu teologinya kita, orang-orang di Kelapa Gading. Jadi kita bilang kayak gini, mau hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat,
Mau hari ini kita pakai jas karena kita mau ketemu orang meeting. Mau hari ini kita pakai celana pendek karena kita mau olahraga. Mau hari ini kita pakai jeans karena kita mau ketemu dengan teman-teman and hang out. Yang nomor satu harus ada celana dalam, yo. That's right. Kenapa? Karena kalau lo nggak pakai celana dalam duluan, kan berarti lo pakai celana duluan dan celana dalam lo di luar ya. Itu kan ada aneh. Dan kecuali lo Superman atau lo Wonder Woman, kan aneh men lo jalan-jalan gitu ini di luar. Kenapa? Karena udah pakai jas dulu baru pakai celana dalam. So what's the point? The point is this. Maksudnya gini, kalau nomor Yesus tuh nggak nomor satu, kalau lo nggak taruh Yesus duluan, makanya it doesn't work. Yesus tuh nggak bisa jadi nomor 2. Yesus tuh nggak bisa jadi nomor 3. Yesus mesti nomor 1, then it works, then dia itu raja. Kalau kayak gitu baru dia berkuasa, dan kalau dia berkuasa baru ada damai sejahtera. Yesus Kristus, Yesus Mesias, Yesus Raja, berarti Yesus nomor 1. Taruh dia nomor 1, maka segala janji Tuhan, berkat, hikmat, marifat, segala sesuatunya akan diberikannya buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Raja, bukan cuma di atas alam semesta, tapi yang paling penting di atas hidup kita semua di sini. Kami mau ikut Engkau, dan kami tahu bahwa mengikuti Engkau, Yesus harus nomor 1. Karena itu Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami selama ini menyisihkan Engkau, kalau kami nggak pentingin kepentingannya Tuhan Yesus nomor 1. Mulai sekarang, mulai hari ini, Yesus nomor 1. Take control hidup kami, keluarga kami, gereja kami, dan juga pastinya kehidupan bisnis, pelajaran kami juga. Jakarta, Indonesia, semuanya punya Tuhan Yesus, karena itu Tuhan Yesus yang bekerja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi, jangan stres, jangan panik, jangan hilang harapan. Taruh Yesus nomor 1, maka dia akan jadi raja. Dan kalau dia raja, maka segala sesuatunya akan ada di bawah kuasanya. Dan kalau dia berkuasa, maka damai sejahtera yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yang dijanjikan kepada murid-muridnya, ada bersama kita sekarang, besok, sampai dia datang yang kedua kali. Peace! Thank you for joining our online church. For more information, please join our social media below here. And also, if you want to donate, please transfer here.